Pemirsa, DPR akan mengebut angket penyelenggaraan haji tahun 2024 meski menerjang masa reses. Sebelumnya sejumlah masalah terjadi pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024, di antaranya soal manajemen pengelolaan serta pelayanan jemaah reguler, hingga persoalan yang paling fatal terkait pengalihan visa reguler ke haji khusus. Dalam beberapa bulan ke depan, apakah angket DPR mampu menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang bisa mengubah cara penyelenggaraan haji menjadi lebih baik lagi? Sudah bersama saya di studio jurnalis senior yang juga pemimpin redaksi Antara, Irfan Junaidi, dan juga tersambung melalui sambungan Zoom anggota Komisi 8 DPR dari fraksi Partai Golkar, Endang Maria Astuti. Saya sapa dulu, selamat malam Mas Irfan. Selamat malam, Tasya. Iya, terima kasih sudah hadir di studio. Sama-sama. Iya, dan selamat malam juga. Iya, sehat-sehat, semoga sehat. Bu Endang, selamat malam. Selamat malam, Mbak Tasa. Iya, apa kabar? Semoga sehat ya, Bu Endang. Alhamdulillah sehat. Iya, baik. Sebelum kita mulai perbincangan ini, pemirsa, kita akan sama-sama menyimak informasi berikut. Dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat. DPR RI menyetujui pembentukan Panitia Khusus Angket Pengawasan Haji atau Pansus Haji dalam sidang paripurna ke-21 masa persidangan 5 Selasa kemarin. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mengetuk palu tanda setuju setelah menanyakan ke peserta sidang. Kepada sidang Dewan, apakah pembentukan dan susunan nama-nama keanggotaan Pansus Angket Pengawasan Haji sebagaimana yang diusulkan dapat kita setujui? Terima kasih. Pansus ini disahkan setelah anggota Komisi 8 DPR RI Sely Adriani Gantina membacakan pertimbangan alasan dibentuknya Pansus Haji. Ia mengatakan ada 35 anggota DPR dari lebih 2 fraksi yang menandatangani pembentukan Pansus Haji. Sely menjelaskan adanya indikasi penyalahgunaan kuota haji tambahan oleh pemerintah menjadi dasar pembentukan Pansus. Menurutnya, penetapan dan pembagian kuota haji tambahan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh, terutama Pasal 64 Ayat 2. Dalam pasal itu disebutkan bahwa kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8% dari kuota haji Indonesia. Hal yang mendasar dan menjadi pertimbangan penggunaan hak angket haji tahun 2024 Masehi atau 1445 Hijriah adalah: pertama, pembagian dan penetapan kuota haji tambahan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh. Pada pasal 64 ayat 2 disebutkan bahwa kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8% dari kuota haji Indonesia, sehingga keputusan Menteri Agama RI nomor 118 tahun 2024 tentang petunjuk pelaksanaan pemenuhan kuota haji khusus tambahan dan sisa kuota haji khusus tahun 1445 Hijriah atau 2024 Masehi bertentangan dengan undang-undang dan tidak sesuai dengan hasil kesimpulan rapat panja antara Komisi 8 dengan Menteri Agama terkait penetapan BPIH. Di samping itu, layanan haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina masih tidak sempurna. Misalnya terkait pemondokan, catering, dan transportasi. Dari Jakarta, Tim Liputan NTV melaporkan. Ya, untuk mengetahui seberapa serius DPR dengan Pansus Pelaksanaan Haji, kita langsung tanyakan ke Endang Maria Astuti, anggota Panitia Angket DPR RI Pengawasan Haji. Ibu Endang, apa sebenarnya misi dari pembentukan angket ini dan seperti apa hasil konkret yang diharapkan pada akhirnya nanti? Ya, terima kasih Mbak Tasa. Jadi di Komisi 8 kita dari tahun ke tahun berharap ada perbaikan pelaksanaan haji ya, yang mana itu indikasi agar supaya pelaksanaan itu semakin hari semakin baik atau sempurna itu adalah dengan cara kita membahas biaya penyelenggaraan ibadah haji atau panja untuk disepakati dan dilaksanakan oleh Menteri Agama dengan Dirjen PHU.
sebelum ini dilaksanakan yang tahun 2024, saya sendiri kebetulan sudah menyampaikan kepada Pak Dirjen dan juga Pak Menteri saat itu sebelum ini disepakati, saya menyampaikan bahwa pelaksanaan haji di Ar-Musna, Arafah, Musdalifah, dan Mina itu seharusnya berkaca dari tahun kemarin agar supaya jamaah haji itu tetap mendapatkan pelayanan yang terbaik. Itu yang catatan kita. Yang mana pada tahun 2023 yang lalu, kebetulan saya langsung menengok di Mina Jadid ya, tempat jamaah haji kita yang ada di Mina. Itu sangat jauh, ibaratnya naik bukit gitu ya, jauh sekali. Dan itu pun tidak semua jamaah bisa masuk di sana. Baik. Ya, dan ternyata catatan kita untuk tidak diulangi ini di tahun 2024 memang tempatnya sudah bergeser jauh lebih dekat, 2 kilometer lebih dekat dibandingkan kemarin, tetapi itu pelaksanaannya tidak sesuai, yang mana jamaah haji kita kapasitas yang ada di Mina misalnya satu tenda isinya hanya kapasitas untuk 200 orang, faktanya diisi 400 orang. Baik. Itu ibarat kata seperti itu. Baik. Nah, goal kita, ya. Ya, silakan. Apa tujuan akhir dari pansus ini, Bu Endang? Tujuan akhir itu pertama, penyelenggaraan haji itu harus proporsional, kemudian transparan dari sisi keuangannya juga, dan memuliakan jamaah haji. Ini adalah harus tercapai. Tetapi dari tahun ke tahun ternyata tidak. Yang ketiga itu ternyata tadi sudah disampaikan oleh Mbak Tasa ya, dan juga oleh Seli yang sebelumnya rapat paripurna sebelumnya sudah disampaikan juga oleh John Kennedy Aziz bahwa ternyata alokasi jamaah haji itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tidak ada tambahan kuota haji sesungguhnya. Itu hanya versi dari Kementerian Agama. Karena sejak awal rapat kita masih ada bukti bahwa jamaah haji itu tidak ada tambahan kuota. Tetapi dengan pembelaan jamaah pengalihan itu pembelaan dari Kementerian Agama dianggap itu adalah tambahan. Baik, Bu Endang, jadi ini cita-citanya adalah bisa membongkar apa yang terjadi dalam pengalihan kuota itu, begitu ya kira-kira, Bu Endang? Ya, jadi jangan sampai masyarakat itu kan tahu ini mencederai jamaah haji yang sudah mengantri lama, Mbak Tasa. Baik. Jadi dengan dialihkannya kepada kuota haji khusus tanpa persetujuan Komisi 8, tentu ini akan sangat mencederai para jamaah haji yang sudah lama ngantri tetapi tidak berangkat. Jangan dikatakan gitu ya, jamaah haji nggak bisa membayar, bisa, saya yakin. Tetapi memang ada tujuan tertentu sehingga itu dialihkan. Nah itu nanti akan diungkapnya nanti. Baik. Sekarang tentunya batasan. Baik, saya ingin satu pertanyaan lagi ke Bu Endang sebelum saya pindah ke Mas Irfan. Ini kalau mengutip salah satu rekan Anda di Pansus Haji ini, ada yang mengatakan bahwa ini adalah momen bersejarah untuk pertama kalinya ada pansus yang akan mengevaluasi pelaksanaan haji. Tapi sejarah juga membuktikan bahwa pansus-pansus sebelumnya, Bu Endang, itu biasanya tidak ada hasil yang signifikan yang kemudian bisa membuat perubahan. Apa kira-kira yang membuat pansus ini akan berbeda? Insya Allah untuk tahun ini berbeda adalah karena tujuan kita. Tujuan kita untuk mengangkat pansus ini agar supaya ke depan tidak lagi terjadi kondisi yang seperti ini. Masa sudah bertahun-tahun menjadi penyelenggara mestinya sudah di luar kepala gitu ya. Tetapi kok tidak ada perbaikan. Nah, disinilah momen kita kemarin. Saya gemes loh, sudah 10 tahun saya di Komisi 8 ternyata kok masih terulang terus gitu, Mbak Tasa. Baik, Bu Endang. Saya ke Mas Irfan sekarang. Mas Irfan, sebelum kita menguliti satu persatu permasalahan haji yang sudah menahun, sudah membuat Bu Endang bosan, sudah membuat masyarakat Indonesia juga mungkin bosan dengan masalahnya yang diulang-ulang begitu saja. Tapi saya ingin Mas Irfan memberikan perspektif kira-kira seberapa optimis
pansus ini kemudian akan menghasilkan sesuatu yang akan berdampak terhadap perubahan pelayanan haji di tahun depan? Ya, Tasa, jadi gini, momentum pembentukan pansus ini semestinya memang harus dijadikan momentum penting untuk mengevaluasi penyelenggaraan haji secara keseluruhan. Karena dari tahun ke tahun kita selalu mendengar problem-problem seperti inilah, soal pembagian kuota, soal catering, soal pemondokan, ya, soal BPIH itu sepertinya kayak kaset lama yang menerus diputar ya, kaset rusak. Nah, mudah-mudahan ini pansus benar-benar bekerja untuk mengakhiri siklus yang seperti tiada henti. Tapi bayangan Anda akan seperti apa, akan bagaimana pansus itu bisa menghentikan siklus ini? Ketika ini kan sebenarnya panggung politik ya Mas Irfan? Nah, memang itu kemudian yang muncul akhirnya jadi banyak pertanyaan. Satu misalkan, kenapa pansus sebegitu buru-burunya sementara penyelenggaraan haji itu secara keseluruhan baru selesai nanti tanggal 23 Juli gitu ya. Mungkin akan lebih elok kalau menunggu proses selesai kemudian pansus dibentuk sehingga spekulasi yang berpikir soal macam-macam itu bisa dijelaskan secara lebih bagus. Kemudian yang kedua juga muncul isu soal politisasi mengingat fraksi-fraksi yang memunculkan barangkali bukan fraksi-fraksi yang sepenuhnya ada dalam lingkungan kelompok koalisi atau apalah yang namanya ya. Oke, bolehlah disebut kecurigaan itu menjadi mengemuka gitu loh. Bolehlah disebut dugaan-dugaan misalnya Caimin yang berseteru dengan Menteri Agama, kemudian ini adalah soal internal PKB begitu. Nah, itu kan rahasia umum lah ya, orang banyak yang tahu. Tapi kita tidak mau ini kemudian menjadi penghambat untuk akhirnya pansus benar-benar menjalankan proses evaluasi penyelenggaraan haji secara menyeluruh. Karena evaluasi ini penting, menurut saya itu sangat penting ya, evaluasi tentang haji, dan angket ini bisa menjadi satu kekuatan yang powerful mestinya, yang bisa digunakan untuk membongkar penyelenggaraan haji secara komprehensif. Jadi kuota itu one thing, memang itu satu hal, tapi kalau boleh diluaskan sehingga benar-benar kenyamanan jamaah dalam menjalankan pelaksanaan ibadah haji itu jadi satu hal yang concern gitu, menjadi concern banyak para penyelenggara haji. Karena dari tahun ke tahun kita terus mendengar masa nggak selesai-selesai. Baik, gitu. Tapi kalau boleh kasih masukan ke Bu Endang di sini Pak Mas Irfan, berarti apa yang kira-kira harus dihasilkan dari pansus ini? Kemudian agar benar-benar bisa ada hasil konkretnya? Ya, satu tentu ini ada tiga hal sebenarnya kita kalau bicara haji yang selalu menjadi isu krusial. Satu tentang penetapan BPIH, itu setiap tahun itu kan terus-menerus jadi kontroversi, kenapa sekian nilainya, kenapa pemerintah mensubsidi dan seterusnya. Ini kalau boleh coba dihitung secara transparan, sehingga ketika muncul angka penetapan BPIH, itu benar-benar bisa disosialisasi dengan baik kepada publik, tahu hitungan ini tuh dasarnya ABCD, F, G, H, I, J, dan seterusnya, dan secara rasionalisasi harganya itu juga bisa diterima dengan baik. Jadi proses hitung-hitungannya juga harus dibuka ya? Harus dibuka menurut saya. Baik. Kemudian yang kedua soal kuota. Itu kan kuota tadi soal penetapan persepsi apakah ini kuota tambahan atau ini kuota pengalihan aja tidak menemukan kata sepakat gitu ya. Padahal kan angkanya kan bisa dihitung jelas itu, pemerintah Saudi menetapkan berapa sih sebenarnya. Undang-undang haji juga sudah menetapkan berapa persen sih untuk haji reguler, 8% untuk haji khusus, itu kan angkanya hitung-hitungannya ada. Artinya kalau dibuka secara terbuka, masyarakat juga bisa ikut membantu menghitung deh gitu ya, tentang penetapan kuota ini apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian yang ketiga soal kenyamanan jamaah haji. Kenyamanan jamaah haji ini penting sekali, karena seperti Mbak Endang tadi sebutkan, pada saat puncak, apalagi ini musim haji sekarang ini, saya kebetulan kemarin juga ikut berangkat, itu secara cuaca itu ya kalau buat orang Indonesia tidak bersahabat. Sehingga kalau jamaah haji kita harus jalan kira-kira antara 3 kilo, 3,5 kilo untuk lempar jumroh. Satu kali jalan, nanti setelah melempar jumroh pulang harus jalan kaki lagi 3 kilo, 3,5 kilo. Itu kan sesuatu yang istilahnya sangat tidak nyaman gitu ya. Nah, ini kan harus benar-benar menjadi concern. Dan pada saat pelaksanaan tahun ini kita mendengar korban berjatuhan akibat ya tadi cuaca, akibat pengaturan dan seterusnya. Mungkin tiga isu krusial itu yang saya ingin mungkin Bu Endang benar-benar jadi concern untuk dibongkar, untuk dibuka gitu, sehingga ke depan tidak lagi memutar
Kaset rusak ya? Kaset rusak ini. Gitu. Oke, baik. Saya akan kasih kesempatan Bu Endang untuk menanggapi sebelum kita break, terutama juga soal bagaimana motif politik di balik pansus ini. Iya, terima kasih Mbak Tasha, Mas Irfan. Jadi kalau oke lah kalau mungkin ada isu yang berkembang bahwa ini ada isu politik yang di PKB. Tetapi pure saya kira untuk teman-teman yang lain yang masuk di Panja pasti akan berbicara ini adalah untuk kemaslahatan umat. Apalagi saya tahu persis ya dari tahun ke tahun selama 10 tahun. 10 tahun saya di Komisi 8 tanpa pindah-pindah. Jadi tahu sekali. Itu sebabnya saya selalu protes gitu ya. Saya selalu protes pada Pak Menteri langsung sebetulnya. Nah, penetapan biaya haji ini memang harus dilakukan setiap tahun karena pasti ada perubahan sesuai dengan perkembangan. Jadi tidak bisa kita tetapkan langsung. Yang pertama dari penetapan itu adalah satu, dari mana nanti disepakatinya berapa biaya yang harus ditambah oleh calon jemaah haji pada saat pelunasan. Dan itu diambil dari mana? Itu pasti. Kita memikirkan, saya yakin di Komisi 8 yang masuk Panja itu selalu berpikir, karena ini yang saya alami ya, selalu berpikir bagaimana jamaah haji itu membayar biaya yang murah tetapi pelayanan yang baik gitu ya, yang baik. Ya ini menjadi ikon kita di Komisi 8. Tetapi pada saat sudah kita tetapkan jamaah haji dengan biaya prosentase yang sudah melalui perdebatan panjang, kita mohon maaf nih, Komisi 8 selalu berdebat panjang sampai tengah malam sampai jam 2 untuk hanya memutuskan agar supaya biaya penerbangan itu sedikit turun, gitu, sehingga bisa meringankan jemaah haji. Tetapi Mbak, ini ternyata mohon maaf ini saya belum membuka semua karena ini menjadi ada beberapa bagian yang akan kita buka nanti di pansus. Dengan harapan apa? Kalau dibuka di sini mereka sudah tahu kan, dan mereka pasti akan menyiapkan bahan itu. Tetapi percayalah Pak Irfan bahwa kita selalu di pihak masyarakat demi kenyamanan jamaah haji kita menginginkan regulasi itu semakin baik. Contohnya tahun ini Pak Irfan. Yang di Mina itu kan hanya di Muaisim yang jaraknya sekitar 4 kilo. Tahun kemarin itu jaraknya 7 kilo. PP jadi 6. Jadi tahun ini sudah lebih baik ya Bu Endang? Ini lebih dekat, bukan lebih baik. Lebih dekat. Tetapi ya fasilitasnya operasional yang kita harapkan ini menjadi lebih baik ternyata tidak hanya tempatnya saja yang lebih dekat. Lebih dekat, oke. Tetapi tempat itu nggak representatif. Oke, baik. Kita masih akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Bu Endang, Mas Irfan ditahan dulu. Nanti kita akan lanjutkan usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita akan mulai membahas satu persatu masalah-masalah haji, teknis pansus nanti akan seperti apa. Saya ke Bu Endang dulu. Bu Endang, kan masalah yang paling mengganggu adalah soal pengalihan tambahan kuota yang seharusnya untuk haji reguler kemudian dialihkan kepada haji khusus. Apa catatan awal mungkin dari tim Was Haji begitu ya, tentang apa sih sebenarnya yang terjadi di balik ini? Karena kalau kita di publik, di masyarakat menangkapnya jangan-jangan ada dugaan korupsi, jangan-jangan ada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Apa sebenarnya yang terjadi, Bu Endang? Ya, terima kasih Mbak Tasha. Jadi kalau dugaan itu biarlah nanti ranahnya penegak hukum. Tetapi kita berbicara bahwa kalau boleh saya mengatakan begini, Kementerian Agama ini menyalahi undang-undang karena beliau melaksanakan penyelenggaraan ibadah haji ini seharusnya itu sesuai dengan hasil rapat kerja bersama dengan Komisi 8. Ada kesimpulan, yang mana kesimpulan itu kan harusnya mengikat dan itu harusnya dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Dan perlu menjadi catatan bahwa tidak ada tambahan kuota haji sejak awal. Sejak bulan November itu kita sudah tahu ketika rapat kerja dengan menteri jumlah kuota haji kita itu nantinya adalah 241 gitu. Jadi itu sudah totally.
Nah, baru kita membreakdown-nya di Panja gitu kan. Harusnya memang sesuai Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019. Iya. Ya, itu amanat haji khusus itu kan ada persentasenya. Nah, ini tidak, gitu kan. Itu di situ di kesimpulan rapat kita sudah disebutkan berapa jumlah jamaah haji reguler, berapa jumlah jamaah haji khusus, itu sudah ada. Baik. Tetapi ternyata beliau melanggar itu. Oke, ini untuk masalah kuota tambahan ini, Bu Endang. Kira-kira selain Kemenak ada pihak-pihak lainkah yang akan diundang, karena ada juga catatan yang menduga ada keterlibatan pihak travel haji dan jaringannya? Ya, indikasi ke sana ada sih, karena ini kan menyangkut penyelenggaraan haji. Ini bukan saya tidak mau buka-bukaan, tetapi ketika sudah saya sampaikan di sini, mereka sudah tahu, mereka akan warning itu, mereka akan mempersiapkan gitu. Jadi ini bukan berarti tidak mau ya Mbak, tapi kita catatan ada. Kita berharap bahwa penyelenggaraan haji, kenapa kita Komisi 8 itu mendesak keuangan haji antara eksekutor dan regulator kita pisah dengan biaya penyelenggaraan ibadah haji, penyelenggara ibadah haji dengan pemegang keuangan haji, agar supaya tidak ada jeruk makan jeruk. Bisa kita bayangkan kalau semua itu nanti yang dulu di handle-nya dari satu ya Kementerian Agama sebagai regulator, dia juga sebagai eksekutor, karena sebagai penyelenggara dia juga yang harus mempertanggungjawabkan. Nah, kita berharap dengan pemisahan ini akan semakin baik, transparan, masyarakat semakin tahu. Dan inilah kita yang selalu mendorong juga kepada Kementerian Agama untuk mensosialisasikan. Baik. Tetapi kan kalau DPR memang ada keterbatasan. Kita sosialisasi kan ya terbatas itu ya. Jadi memang kurang masif ya untuk sosialisasi, sehingga di masyarakat secara umum itu akan mengetahui dan keterbukaan semakin ada. Gitu, baik. Mbak Tasa. Tapi kalau kemudian ada dugaan itu tetap akan dipanggilkah nanti Bu Endang? Pasti, iya. Pasti ini efek dominonya banyak lah pasti ini. Dominonya banyak. Oke, jadi tidak akan ada pihak yang luput untuk kemudian dipanggil, bukan hanya Kementerian Agama saja begitu ya Bu Endang? Insya Allah iya, siap. Oke. Insya Allah sedetil mungkin nanti ya. Baik, ada masalah-masalah lain juga yang jadi catatan seperti soal delay penerbangan. Apakah itu nanti juga akan memanggil maskapai penerbangan atau seperti apa Bu Endang? Catering gitu akan juga diundang atau bagaimana? Jadi sebetulnya kalau itu teknis, itu sebetulnya adalah masalah kecil, Mbak. Oke. Ya, jadi itu bukan masalah krusial. Memang menjadi catatan kita. Kenapa sih penerbangan kemudian ini memang ada catatan khusus, tetapi justru goalnya bukan karena masalah teknis ya di pansus ini. Ya, kita berharap kalau masalah teknis, kita berharap pelaksana itu nanti mereka sadar bahwa saya sebagai penyelenggara itu harus melayani. Apa sih yang harus saya lakukan sebagai pelayan yang baik, karena saya dibiayai kan mestinya begitu ya. Jadi ini sebetulnya kalau masalah teknis yang masalah konsumsi, kemudian penerbangan, itu tidak sebegitu fatal gitu ya menurut saya. Ya, menurut saya tidak begitu fatal, tetapi tetap menjadi catatan. Karena pelaksanaan itu memang tidak lepas dari itu. Kalau ini kita sampaikan masalah catering, masalah penerbangan, mereka pasti akan ada jawaban. Nah itu, jadi bukan masalah teknis ansih ya. Karena kalau masalah teknis banyak sekali catatan kita, Mbak Tasa. Oke, gitu, baik. Dalam Timuas kemarin. Baik, Mas Irfan mungkin mau menanggapi dulu apa yang kira-kira dari jawaban Bu Endang tadi, kira-kira kita menangkapnya memang fokus masalahnya akan ke kuota. Sementara masalah-masalah teknis itu mungkin tidak terlalu akan dibahas di pansus. Ya, jadi Tasa, menurut saya satu kuota memang ini satu hal yang krusial karena itu menyangkut reputasi kita di mata pemerintah Arab Saudi. Kan mereka tiap tahun menentukan berapa kuota kita. Jangan sampai ini kemudian muncul dalam pandangan mereka, oh kuotanya ternyata disalahgunakan misalkan. Kan pasti mereka kan berpikir untuk memberikan
ke tahun kedepannya kalau gitu jangan sebanyak ini karena sebagian disalahgunakan. Nah itu jangan sampai itu terjadi, sehingga komunikasinya angket ini juga mesti harus diatur dengan baik supaya sono tidak kemudian melihat ini hal yang membahayakan untuk kita berikan kuota banyak-banyak. Oke, jadi harus hati-hati juga ketika pansus ini kemudian mau membuka semuanya karena dilihat oleh Arab Saudi begitu. Pasti mereka monitor, sehingga maintain informasinya juga mesti harus bagus agar jangan sampai kemudian ini menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi. Kebayang kalau kuotanya kemudian mereka, walaupun tahun depan sudah ditetapkan, tapi kalau misalkan mereka ternyata berubah pikiran atau tahun depannya lagi mereka menentukan yang berbeda, itu kan akan merugikan sekitar hampir 6 jutaan orang yang masih mengantri untuk bisa berangkat haji gitu ya. Nah, kuota memang hal yang krusial, yang penting memang harus dibuka, harus dibagi secara fair sesuai dengan tata aturan perundangan yang berlaku. Nah, kemudian yang saya sebutkan tadi soal kenyamanan itu juga harus jadi concern. Ya soal penerbangan, soal catering, barangkali memang hal-hal yang teknikal ya. Tapi mungkin yang penting itu pada saat mereka ada di sana. Jangan sampai kayak kejadian tahun lalu ketika di Mina, transportasinya susah sehingga banyak jamaah yang kemudian akhirnya menjadi korban karena cuaca, karena tidak keangkut oleh kendaraan dan seterusnya gitu ya. Walaupun tahun ini relatif udah lebih bagus ketimbang tahun-tahun yang lalu. Dan bahkan kalau boleh, saya ingin sedikit memuji Bu Endang, itu kalau jamaah haji kita dibanding dengan jamaah beberapa negara yang lain, itu sudah relatif paling terorganisir. Kita paling terorganisir? Paling terorganisir, karena kita datang biasanya rombongan, ada benderanya, nanti dari kloter daerah mana, ada pemimpinnya dan seterusnya. Nah, jamaah-jamaah haji negara yang lain itu banyak mereka yang tidak terorganisir seperti itu, termasuk kemarin yang ramai pada saat di puncak penyelenggaraan haji setelah Arafah itu di Mina kan di sosmed banyak tuh yang nge-share video-video korban yang pada meninggal di jalan dan seterusnya. Untuk khusus penyelenggaraan haji tahun ini kan kemudian highlight yang kita saksikan di tanah air itu adalah bagaimana tenda ya, paling utama adalah tenda. Bagaimana tenda itu kemudian memasukkan sekian banyak orang sehingga tidak manusiawi lagi di dalam tenda. Kemudian orang harus tidur di luar, bergantian tidur di dalam. Kemudian AC-nya juga katanya ada yang tidak berfungsi. Kemudian toiletnya juga. Kemudian makanan juga. Ini kan sebenarnya kalau tadi Bu Endang bilang ini adalah masalah-masalah teknis yang kecil-kecil, menurut saya ini tidak menjadi kecil. Saya krusial karena ya saya menyaksikan sendiri, jadi kayak kasur setengah meter itu dijejer 2, itu diisi 3 orang gitu. Kan kebayang. Kita kasur 1 meter untuk sendiri aja kadang masih. Ini bukan kayak haji tapi kayak korban pengungsian ya, pengungsian banjir begitu ya jadinya. Nah ini kan maksudnya jangan masa diperlakukan demikian gitu ya. Kan mereka sudah istilahnya melunasi kewajibannya gitu ya. Setidaknya bisa mendapatkan hak yang layak gitu. Jangan karena mentang-mentang lagi haji mereka udah sabar aja. Karena mungkin itu ya psikologi dari para jemaah haji itu kadang-kadang berpikir ketika mereka haji mereka akan mendapat perlakuan yang baik atau mendapatkan kenyamanan atau ketidaknyamanan itu adalah sebagai balasan tindakan mereka di tanah air begitu. Jadi kemudian akhirnya pasrah saja ketika mendapatkan perlakuan seperti itu. Ya nggak sih Mas Irfan? Itu dimensi yang lain lah kalau menurut saya. Tapi ada dimensi-dimensi yang kita bisa manage sebenarnya gitu ya. Nah kalau itu bisa di-manage, kemudian bisa diberikan layanan yang terbaik, kan nggak harus istilahnya menggunakan dimensi lain tadi sebagai pembenaran. Iya, saya mengambil analogi itu karena berpikir bahwa kemudian memang tidak terlalu berupa tuntutan untuk mendapatkan sesuatu yang layak ketika di tanah suci, karena berpikir ya memang itu memang sudah nasib lah begitu ketika ada di sana. Mereka sebenarnya mungkin menuntut juga Mbak, cuman nggak tahu harus ke siapa bicaranya. Kemudian sekian banyak orang, barangkali mereka datang dari perkampungan, pedalaman dan seterusnya, merasa datang ke situ tuh sudah anugerah dan kayak gitu-gitu ya. Tapi sebagian yang lain juga bersuara, kepengin coba diperbaiki. Karena ini kan hal yang bisa kita manage gitu loh. Baik, Mas Irfan, saya ingin catatan Anda kalau mengamati penyelenggaraan haji selama ini. Kalau kita bicara tadi soal kaset rusak, ada tidak sih 1 tahun yang kemudian menurut Anda cukup baik sehingga kemudian harusnya kita berpedoman pada manual pada tahun itu yang cukup baik untuk bisa di-copy di tahun-tahun selanjutnya?
kayaknya selalu ada catatan tiap catatan. tahun, walaupun berbeda-beda catatannya ya. Ada catatan pernah soal catering, pernah catatan soal transportasi, catatan tentang pemondokan dan seterusnya. Sehingga menurut saya sebenarnya angket ini harusnya menjadi momentum untuk mengumpulkan semua catatan tadi. Kemudian kita berusaha bagaimana catatan-catatan itu bisa kita bereskan satu persatu. Mungkin tidak dalam setahun ini langsung selesai di penyelenggaraan tahun depan, tapi paling enggak ada timeline gitu loh. Iya. Paling enggak untuk yang seharusnya perbaikan tahun ini kemudian tidak menjadi sesuatu yang buruk di tahun depan, kemudian hanya silih berganti masalahnya. Nah, ada roadmap gitu. Kira-kira mungkin kita dalam 3 tahun ke depan penyelenggaraan haji kita yang kita impikan itu akan pada di level ini gitu. Oke, Bu Endang, ada nggak sih kita punya roadmap seperti itu? Punya, itulah sebabnya kita mohon maaf. Jadi bukan saya meremehkan yang tadi masalah teknis ya. Maksud saya teknis itu secara otomatis sudah kita anggap juga sebagai catatan, ini masuk catatan kita. Tetapi ada hal yang lebih besar yang memang harus dibenahi di dalam penyelenggaraan ini, yang mana ini tentu saja juga berkaitan dengan jamaah haji ke depan gitu. Jadi hanya saja saya memang tidak bisa mengungkapkan secara terbuka di saat ini sebelum kita menyepakatinya di pansus, tetapi ini menjadi catatan penting. Untuk penerbangan, untuk catering udah sangat pasti. Saya kan ketika di sana menyampaikan cateringnya ini tidak layak, tidak manusiawi. Bahkan saya menyampaikan seperti itu untuk makannya gitu ya. Tidak manusiawi dengan anggaran yang sudah kita sepakati. Iya. Ini sangat tidak manusiawi. Nah, kita sudah mempunyai template. Ketika rapat kerja dengan Komisi 8 bersama Menteri Agama, itu sudah jelas-jelas kok. Bahwa kita harus misalnya dikonsumsi, harus tes Indonesia, gitu kan. Tesnya Indonesia disesuaikan, termasuk bahan baku, termasuk koki dan sebagainya. Untuk apa? Untuk kenyamanan jamaah. Kita mensyaratkan hotel itu harus diisi 4 orang, maksimal 5 orang, itu pun harus sesuai standar. Kita loh yang buat standar itu untuk apa? Kenyamanan jamaah. Tetapi ternyata setelah kita tinjau, itu ada yang tidak sesuai dengan kriteria yang kita tentukan. Ada yang hotelnya sangat mewah, ada yang tidak. Nah, ini ketika kita tanya pasti ada jawaban aja, pasti saja ada jawaban. Untuk apa, ngeles lah ibarat orang Jawa, untuk bekil lah gitu. Jadi termasuk konsumsi itu tadi. Jadi konsumsi isi karbo, bagaimana mereka mau kuat gitu sampai akhir. Ya, kemudian apa yang namanya di Arafah dan Mina ini kita naikkan anggaran, makanya 2-3 tahun ini kan pakai apa, meskipun alasnya tipis, itu bayarnya 5.000 syar. Kita menyetujui tambahan anggaran 1.500 itu tahun 2022 sampai 2024. Ini yakin tidak ada korupsi ya Bu Endang? Seharusnya ada solusi, tetapi nah ini Mbak, yang belum saya ungkap, ada solusi sebetulnya. Tetapi goodwill-nya ada nggak nih dari penyelenggara? Kan gitu. Kalau kita sudah otomatis melihat kekurangan-kekurangan itu, besok jangan lagi, itu pasti akan menjadi catatan kita yang harus kita serukan dari tahun ke tahun. Baik. Dan ketika dilaksanakan itu oke, berjalan. Tetapi tahun besok ada aja yang ternyata lepas dari apa yang sudah menjadi catatan kita. Alasan mereka ya manusiawi katanya begitu. Lah padahal itu mereka sudah masing-masing sudah mendapat tugas sendiri. Contohnya kembali kendaraan yang mana itu mestinya kalau yang tahun kemarin itu memang kan banyak drivernya itu kan dari bukan dari negara Indonesia, bukan orang Indonesia, sudah dipasang ibaratnya di sana namanya tasreh. Baru sampai Mina kan itu di drop, dari Arafah ke Mina di drop. Tetapi ketika mereka si driver ini harusnya kembali mengambil jamaah di Arafah, mereka tidak kembali, tetapi apa? Mereka ngompreng. Ini yang jadi temuan kita. Sehingga jamaah kita terlantar. Karena apa? Karena sudah keburu banyak jamaah yang lain. Makanya untuk tahun ini itu harus dirubah, dimitigasi. Jadilah tahun ini kebijakannya murur.
atau berhenti sebentar di bus. Sebagian mabit. Ini contohnya. Baik. Jadi perbaikan itu sekecil apapun itu sudah kita minta, termasuk tas ya atau tas jamaah. Jangan sampai sana belum sampai sudah rusak. Kalau memang itu ada biaya ya harusnya yang bagus, karena itu membawa misi bangsa kita. Ini sampai yang sedetail itu saja kita minta loh. Baik. Nah, itu yang menjadi catatan kita. Jadi yang tentunya banyak hal yang akan kita breakdown di pansus ke depan, dan itu masalah yang jauh lebih krusial. Baik. Jadi saya tidak mengabaikan yang teknis tadi ya. Oke, baik. Pasti menjadi catatan kita. Baik, kita masih akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Kami akan kembali usai jeda. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan, masih membahas apakah angket haji punya taji di NTV Prime. Saya kembali lagi ke Mas Irfan. Mas Irfan, saya ingin bicara realitasnya akan seperti apa pansus angket untuk penyelenggaraan ibadah haji ini. Karena kalau kita menghitung-hitung, ini baru terbentuk kemarin, kemudian harus selesai di Oktober, September mungkin, kemudian masih ada reses 2 minggu. Apakah waktu itu memungkinkan untuk bisa kemudian menghasilkan sesuatu? Jadi mungkin pansus ini satu entry point aja kalau menurut saya. Jangan sampai kemudian kita berharap bahwa satu periode pansus ini akan menyelesaikan semua masalah. Tapi jadikan ini entry point untuk membuat checklist tadi yang Mbak Endang sampaikan. Problem kita di sini, problem kita di situ, dan seterusnya. Di checklist, kemudian dicari solusinya harus begini dan begitu. Sehingga kita tidak butuh jawaban-jawaban yang ngeles, tapi memang jawaban yang sudah jelas solusi praktisnya akan bagaimana gitu untuk ke depan dilaksanakan. Nah, kemudian selesai pansus memang mesti harus ada tahapan berikutnya yang harus menjadi follow up. Apa tuh misalnya dalam bayangan Mas Irfan harus seperti apa supaya kemudian bisa membuat perubahan? Tidak, kalau cuma sekedar mendaftarkan atau membuat list masalah, kita juga bisa kan membuat list masalah haji gitu. Nah, DPR ini kan pasti kerjanya akan terus-menerus ya. Itu fungsi kontrol dari tiap-tiap solusi yang sudah ditetapkan di dalam pansus itu mesti harus terus dimonitor, ditanya progresnya dan seterusnya, untuk memastikan bahwa apa yang sudah dibahas dan disepakati bersama dalam pansus itu benar-benar mewujud. Bukan sekedar rekomendasi, kemudian selesai di situ, nanti tahun depan pelaksanaan haji akan mengulang lagi kaset yang kemarin terjadi gitu loh. Sehingga jelas output dari pansus ini kemudian akan dieksekusi dengan baik, sampai kemudian tahun depan nanti ada perbaikan penyelenggaraan haji sampai di titik tertentu. Nanti kalau kemudian ternyata tidak ada itu semuanya, ya harus ada konsekuensi yang berikutnya yang harus kita pikirkan bersama. Sehingga paling enggak si eksekutor ini akan berpikir bahwa kerja kita benar-benar ini detil-detil kita monitor dan dimonitoring terus, dan apabila ini tidak achieve KPI-nya akan ada konsekuensi seperti ini gitu. Oke, Bu Endang, ini kalau mendengar pemaparan dari Mas Irfan, tugas pansus ini agak berat karena tidak hanya kemudian membuka masalahnya, harus selesai dengan juga kira-kira solusinya seperti apa, pemantauan setelahnya seperti apa, dan memastikan kalau itu kemudian tidak dilaksanakan akan ada konsekuensi dan sanksinya juga, begitu ya Bu Endang? Iya, terima kasih Mbak Tasya, Mas Irfan. Jadi meskipun ini haji belum selesai, tetapi ini kan sudah bukan puncak penyelenggaraan. Ibarat kata ini hanya tinggal beberapa termin pemulangan jemaah haji lah yang paling banyak. Dan itu kita masih bisa pantau sebetulnya, masih bisa kita pantau dari beberapa mukimin yang ada di sana dan beberapa channeling petugas-petugas juga, sehingga kita akan tahu ada perbaikan atau ada pengabaian gitu. Jadi bukan suatu masalah besar meskipun penyelenggaraan ibadah haji belum selesai, pansus itu berjalan. Jadi bukan ada apa nih pansus, hajinya belum selesai kok ada pansus, itu juga tidak. Saya kira banyak hal kenapa ini harus segera, dan kita sudah berkomitmen pansus ini di masa reses kita menyelesaikan segera, kemudian juga kita akan kerja-kerja pansus di masa reses.
Jadi reses kita hanya 9 hari, ya pasti akan kita laksanakan. Jeda waktu setelah reses kita ini kita gunakan untuk kerja-kerja pansus. Dan goal yang akan kita capai tentunya untuk kemaslahatan semua jamaah haji, kemaslahatan terbaik untuk penyelenggara haji, dan tidak ada pandangan minat masyarakat terhadap keseluruhan. Jadi ada kesan kalau baik ini yang dapat nama kan selalu penyelenggara. Kita tidak ingin mendapat nama baik, tidak apa-apa, tetapi kita ingin berkeyakinan jamaah haji harus dipastikan mendapatkan pelayanan terbaik dari pelayanan haji, dan itu mestinya komitmen yang memegang adalah pemerintah sebagai penyelenggara. Baik. Nah, sejauh mana komitmen pemerintah itu yang perlu kita pertanyakan, ya gitu. Mbak Tasa dan Mas Irfan. Baik, Bu Endang, tapi jadi ada jaminan ya bahwa kemudian kalau ada suara-suara yang pesimis mengatakan nih jangan-jangan layu sebelum berkembang atau kurang bensin karena ini sudah periode terakhir, bulan-bulan terakhir menjelang Oktober. Apakah kemudian memang semua anggota Pansus akan komit untuk benar-benar bekerja apapun motivasi di belakangnya, tapi memang untuk benar-benar menghasilkan solusi untuk penyelenggaraan ibadah haji yang lebih baik? Insya Allah kita berkomitmen seperti itu. Jadi ya semoga masyarakat nanti bisa memantau ya hasil pansus, sekaligus apakah kita hanya akan dalam tanda kutip seperti dugaan mereka, ataukah memang betul-betul pansus ini bekerja untuk kemaslahatan, hasilnya untuk kemaslahatan bersama. Ini berarti pansus ini nanti akan terbuka ya Bu Endang? Akan terbuka dan disiarkan langsung begitu? Ya, untuk kesepakatan itu saya belum bisa jawab sebelum ada rapat. Tetapi insya Allah saya menduga ada beberapa, ya sekiranya itu memang bisa saja terbuka jauh lebih baik ya. Insya Allah saya akan mendukung kalau terbuka. Oke. Karena masyarakat tidak lagi memandang DPR ini udah mau selesai nih bagi yang terjadi lah gitu kan. Iya. Dalam tanda kutip. Ya, semoga saja Mbak kita doakan, nanti saya tetap akan mengusulkan selagi itu tidak untuk mempermalukan salah satu, kalau di DPR saya kira clear ya, tidak untuk mempermalukan DPR, tetapi mungkin ada hal lain yang kadangkala memang kita membuka aib orang itu kan juga suatu saat aib kita akan dibuka. Jadi ya tidak semua itu harus dibuka, tetapi saya sangat mendukung transparansi sehingga masyarakat bisa mengerti, itu memang harus segera diwujudkan. Baik. Mbak Tasa, Mas Irfan. Baik, Mas Irfan, bagaimana kira-kira publik, media mengawasi jalannya pansus ini kemudian agar tidak hanya untuk kepentingan politik? Karena kan kita tahu pansus itu ketika serba salah, kalau ditutup jangan-jangan ada sesuatu di dalamnya, dibuka kemudian akan jadi panggung politik yang kita akan lihat atraksi-atraksi aktor-aktor politik di dalamnya. Ya, kalau saya sih memimpikan begini, Tasya. Dari semua item yang jadi persoalan krusial di pansus itu bisa dibuatkan semacam dashboard gitu secara transparan. Mungkin sidangnya bisa ada yang terbuka, ada yang tertutup, tapi dashboardnya transparan deh. Kita misalkan akan membahas apa begitu tiap harinya. Tema-tema yang dibahas ini, kemudian nanti begitu muncul solusinya untuk masalah ini akan diselesaikan ada 3 cara. Ini diselesaikan ada 4 cara. Kapan mau selesainya, bulan apa dan seterusnya, sehingga publik punya dashboard gitu loh. Sampai bulan ini sudah sesuai apa belum nih? Sampai bulan itu sudah sesuai apa belum gitu. Itu sehingga benar-benar apa yang dibicarakan di pansus itu, apa yang disepakati di pansus itu terkontrol dan dilaksanakan. Termasuk siapa-siapa yang dipanggil? Betul. Jadi inilah kayak misalkan kita di korporasi kan suka ada tuh kita tiap tahun bikin KPI, ada dashboardnya nih. Capaian kita di bulan ini harus sekian, PIC-nya siapa, langkahnya apa saja gitu ya. Nah itu bisa dibuatkan seperti itu, taruh di website misalkan atau taruh di aplikasi, terserah lah ya. Tapi publik bisa melihat langsung. Sehingga sampai bulan tertentu ternyata tidak achieve, itu akan terkontrol. Orang bisa memberikan, ini ternyata belum selesai nih, kita yuk bersuara. DPR lihat, pemerintah coba lihat, apa yang membuat ini tidak selesai gitu. Itu hal yang menurut saya kan umum dan simpel untuk bisa diterapkan sehingga proses good governance gitu ya, kemudian soal transparansi dan seterusnya itu bisa
bisa benar-benar terlaksana dalam penyelenggaraan pansus ini dengan maksud tadi untuk menyingkirkan pandangan-pandangan yang nggak bagus juga gitu ya, bahwa ini politis misalkan, ya dijawablah dengan kinerja bahwa ini adalah bukan politis gitu ya. Oke, itu. Baik. Baik, ini adalah pertanyaan penutup. Saya akan memberikan kesempatan Bu Endang dan Mas Irfan untuk memberikan closing statement. Seperti apa kira-kira nanti masyarakat akan bisa menyaksikan kinerja dari pansus angket pelaksanaan haji, dan kira-kira hasil apa yang diharapkan di akhirnya nanti, Bu Endang? Saya berharap nanti masyarakat juga ada beberapa momen yang memang harus diketahui masyarakat, bahwa penyelenggaraan itu memang harus clear dan clean ya, clear dan clean, tidak lagi ke depan sebagai pembelajaran kepada penyelenggara yang lainnya. Itu mereka juga agar supaya punya amanah bahwa mereka sebagai penyelenggara menggunakan uang rakyat itu adalah amanah ya. Jadi jangan ada hal-hal yang dianggap menjadi tidak baik, tetapi lempar batu sembunyi tangan. Ini akan menjadi presiden yang tidak baik. Dan kita berharap ya semoga tidak ada yang berkasus hukum, itu saja. Oke, baik. Mas Irfan? Ya, satu, tunjukkan oleh DPR bahwa pansus haji ini memang benar-benar dibentuk untuk kemaslahatan yang seperti tadi Mbak Endang sebutkan. Kemudian yang kedua, buatkan saluran atau channel buat masyarakat yang entah dia jamaah haji atau bukan jamaah haji, yang bisa ikut bersuara ketika muncul satu masalah-masalah yang dibuka dalam pansus tersebut, sehingga paling nggak perspektif terhadap penyelesaian masalah tentang penyelenggaraan haji ini bisa lebih kaya. Kemudian yang ketiga, tetapkan tadi dashboard dengan KPI yang jelas, dengan timeline yang jelas, sehingga kita bisa pastikan bahwa hasil kerja pansus ini itu akan benar-benar mewujud dalam penyelenggaraan haji tahun depan. Baik. Yang keempat, stop kaset rusak ini diputar-putar. Baik, ini kisi-kisinya sudah lengkap dan detail, Bu Endang. Mudah-mudahan jadi catatan untuk teman-teman. Iya. Baik, untuk jadi catatan teman-teman di pansus angket haji, dan semoga memang kemudian bisa efektif berjalan, tidak layu sebelum berkembang, Bu Endang. Kita akan sama-sama saksikan dan juga kawal bagaimana jalannya pansus angket. Terima kasih Bu Endang dan juga Mas Irfan untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Terima kasih. Dan pemirsa, tetaplah bersama NTV Prime. Usai jeda kami masih akan kembali dengan perbincangan dengan Muhammad Irsal sesaat lagi. Terima kasih.